mana yang akan dipilih orang, partai atau tokoh, dengan sangat mudah kita akan melihat eh, pilihan orang itu kepada tokoh, bukan kepada partai. Tingkat kepercayaan terhadap partai anjlok, tapi tidak dengan tokoh-tokohnya gitu. Bagaimana kemudian kan partai-partai yang baru ini yang mungkin bisa kita identifikasikan kepada partai Islam ya, partai umat, partai Gelora misalkan dalam studi kasusnya, bagaimana mereka kemudian bisa membangun new power tadi, kekuatan baru gitu, berkaca dari perpecahan yang dulu terjadi di Golkar, yang menjadi Gerindra, sekarang yang menjadi Nasdem gitu loh kan, dan seterusnya. Kalau disebut mana yang akan dipilih orang, partai atau tokoh, dengan sangat mudah kita akan melihat pilihan orang itu kepada tokoh, bukan kepada partai. Jadi orang tingkat kepercayaan terhadap partai anjlok, tapi tidak dengan tokoh-tokohnya gitu. Dan pada tingkat tertentu kadang-kadang pemilih kita bisa memisahkan antara tokoh dengan partai politik yang bersangkutan. Saya kira kalau kita melakukan semacam penglihatan kembali atau studi kecil-kecilan terhadap fenomena seperti Pak Jokowi gitu ya, ketokohannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan partai politiknya gitu. Jadi tentu saja mesin politik itu penting, ya itu dalam rangka konsolidasi, dalam rangka penguatan basis gitu. Tapi kalau untuk ukuran popularitas dan elektabilitas, tokoh itu jauh menurut saya lebih utama. Gitu. Nah, kesulitan partai-partai politik baru ini adalah memunculkan tokoh-tokoh barunya, memunculkan orang-orang yang memang secara spesifik dapat menarik minat publik terhadap mereka. Gitu. Nah, apalagi di era seperti sekarang ini ya, di era pemilu yang kata orang liberal dalam pengertian yang acak gitu ya, memang mau tidak mau popularitas menjadi salah satu andalan utama dalam rangka meraih elektabilitas. Tanpa dukungan popularitas itu akan sangat sulit ya mendapatkan elektabilitas yang memadai. Nah, misalnya kalau kita lihat sekarang ya, mengapa Pak Prabowo tetap yang lebih dominan dipilih masyarakat dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain? Jawabannya sederhana, karena pengenalan publik terhadap Pak Prabowo itu sudah mencapai hampir 100%. Nah, di bawahnya itu ada Anies Baswedan sekitar 80-an%, itu di bawahnya itu ada Ganjar Pranowo yang sekitar 60-an%. Jadi kesimpulannya adalah semakin orang mengenalnya, maka potensi untuk yang bersangkutan dipilih itu semakin kuat. Nah, yang menarik itu misalnya kalau kita kaji atau kita lihat fenomena Ganjar Pranowo. Antara elektabilitas dengan popularitasnya itu tidak jauh berbeda. Jadi bahkan lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan popularitasnya. Jadi semua tokoh-tokoh yang kita sebutkan itu, elektabilitas Ganjar jauh lebih tinggi dibandingkan hal yang lain gitu. Seingat saya kalau merujuk kepada survei SMRC kemarin, elektabilitas Ganjar itu mencapai 82% dari 60% orang yang menang. Jadi boleh disebut hampir setiap orang ya, gitu ya, yang kenal Ganjar itu punya potensi untuk memilih dia. Dekat sekali, bedanya cuma 20%. Jadi hampir semua orang yang kenal Ganjar punya potensi untuk memilih. Agak beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu 100%, tapi tingkat keterpilihannya masih di bawah 70%. Jadi skalanya masih 30-40%. Jadi tidak semua orang yang kenal Pak Prabowo itu mau milih dia gitu. Sebaliknya, hampir semua orang yang kenal Pak Ganjar mau milih dia. Nah, itu yang saya sebut tadi, secara tidak langsung, ya, fenomena tokoh ini membawa elektabilitas terhadap partai. Sekarang misalnya kalau kita lihat dukungan publik terhadap PDI Perjuangan tinggi sekali kan, kalau kita lagi-lagi merujuk kepada SMRC, sampai 25%.
agak tinggi tuh. Dan kali pertama kayaknya PDI Perjuangan dalam pemilu reformasi ini bisa mencapai angka sampai 25%. Keterpilihannya ya, itu. Di bawahnya seperti kita ketahui ada apa namanya itu Gerindra dan seterusnya, seterusnya. Tapi saya sendiri tidak terlalu yakin PDI Perjuangan yang orang yang milih PDI Perjuangan itu karena PDI Perjuangannya. Saya kira keterpilihan PDI Perjuangan yang sampai 25% sampai sekarang ini masih terbawa oleh nama besar Pak Jokowi, satu hal, dan hal yang lain itu adalah kemungkinan pemilihnya Ganjar. Jadi sekiranya kalau dua ini kita pisahkan, ya, kita keluarkan, gitu. Jadi meskipun itu akan sulit karena tentu saja sangat sulit memisahkan antara PDI dengan Pak Jokowi, PDI dengan Mas Ganjar gitu ya. Tapi kira-kira kalau kita buat semacam simulasi, ya Jokowi itu bukan PDI, Ganjar itu bukan PDI. Saya nggak terlalu yakin PDI Perjuangan dapat 25%. Malah mungkin ya di bawah 20 dugaan saya itu. Karena secara umum kalau kita lihat ya, asosiasi publik terhadap partai politik itu nggak lebih dari di bawah 10% kok. Artinya orang yang betul-betul mau mengatakan bahwa ia adalah anggota partai politik tertentu nggak sampai 10% dari total pemilih kita. Yang kita sebut sebagai party ID kan. Nggak sampai 10. Jadi ya pangsa pasarnya sebetulnya terbuka luas. Hampir 90% masyarakat kita itu belum mengasosiasikan dirinya terhadap partai politik tertentu. Jadi makanya bisa dipahami kalau sampai sekarang ya bermunculan partai-partai baru karena memang pangsa pasarnya luas sekali, 90%. Jadi hanya sekitar 10% yang merasa bahwa fix dia adalah pemilik partai anu. Saya anggota partai anu. Nggak bisa diganggu gugat lagi lah kira-kira. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Ya. Nah, alasan yang umumnya itu karena tradisi, kedekatan emosional. Nah, jadi kalau kita lihat itu, tingkat kedekatan publik ya, atau asosiasi publik terhadap partai politik yang masih di bawah 10%, itu yang saya sebutkan tadi, saya sebetulnya menduga keterpilihan PDI Perjuangan yang sampai 25% itu karena masih ada figur yang namanya Pak Jokowi dan namanya Pak Ganjar. Gak usah jauh-jauh lah, mungkin kalau nanti misalnya gitu ya, Pak Ganjar mengatakan saya pilih partai yang lain lah, kira-kira gitu ya. Saya kira PDI akan mengalami PDI-nya akan mendapat implikasi yang serius, gitu. Karena dengan model pemilihan seperti yang kita pakai, ya itu dia kan partai politik akan yang diuntungkan oleh tokoh-tokohnya. Nah, 2024 itu kan pemilu kita serentak. Ya. Jadi kalau kita ingin presidennya si anu, mau tidak mau harus pilih partainya gitu. Karena kalau enggak agak sulit gitu loh kira-kira. Jadi memori orang begitu. Memori orang mungkin presiden ini akan 3 periode atau sebagian mungkin merasa bahwa Pak Jokowi memuaskan gitu ya. Dan oleh karena itu 2024 mereka masih berharap penerusnya Pak Jokowi itu yang akan dipilih dan oleh karena itu mereka mengasosiasikannya dengan PDI Perjuangan. Itu yang saya sebut tadi, kalau ini kita tarik, kita keluarkan, gitu. Meskipun ya secara faktual akan sangat sulit gitu ya. Belum tentu PDI Perjuangan mendapatkan sebanyak itu. Nah ini menurut saya tantangan-tantangan salah satunya yang dihadapi oleh partai politik baru. Ketiadaan tokoh. Nah oleh karena itu menyambung tadi apa yang disebutkan oleh Bu Siti, saya kira partai-partai baru ini yang paling penting ya. Kalau soal dana sih saya nggak bisa bicara ya dari mana duitnya itu kan. Yang paling penting sekarang dicari oleh partai-partai itu adalah tokoh-tokoh yang memungkinkan mereka bisa berlayar bersama dengannya. Dan untungnya sekarang terdapat beberapa tokoh yang sebetulnya dapat membuat mereka ikut berserta berlayar bersama. Di luar tentu saja Pak Prabowo itu otomatis ya, dengan Gerindra gitu. Tapi itu tadi masih ada Mas Ganjar tuh. Punya peluang tuh gitu kan.
ada Anies Baswedan, ada Ridwan Mas Kamil. Ganjar kita suruh bikin partai baru aja nih, Bang. Ya saya nggak tahu modelnya itu kan. kalau kalau terjadi asosiasi antara partai baru dengan Mas Ganjar ya, itu saya kira bisa meledak. Kan? Makanya kan belum apa-apa PKS sudah mengatakan kami siap menggandeng Ganjar Pranowo. Meskipun saya yakin tidak serius itu. Ini gimana memasangkan Ganjar sama Anies kan sulit. Siapa nomor satu, siapa nomor dua. Tetapi PKS membutuhkan pernyataan itu dalam rangka menaikkan popularitasnya. Bahwa seolah-olah PKS, jadi Pak Ganjar lagi populer ya dia tempelin aja gitu loh. Tapi saya tidak yakin bahwa Ganjar itu akan didukung oleh PKS. Sulitlah mempertemukan ya dalam satu perahu antara Ganjar dan Anies. Kecuali Aniesnya misalnya mau nomor dua. Tapi saya nggak yakin kalau lihat apa namanya ya karakter Bung Anies itu dia mungkin sulit kalau mau dijadikan sebagai nomor dua. Nah itu dia tuh. Nah partai-partai baru ini gitu menurut saya. Langsung jadi tangkap tokohnya siapa.